Bab 1696, Pertempuran. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Di bawah pengawasan yang lain, Duan Lingtian dan Su Jing berdiri di sisi yang berlawanan satu sama lain. Meskipun ada banyak orang di set catur nimble, mereka sangat pendiam. Semua orang menatap Duan Lingtian dan Su Jing dengan konsentrasi penuh. Meskipun mereka sudah tahu apa hasil dari pertempuran itu, jauh di lubuk hati mereka masih mengharapkan keajaiban. Bagaimanapun, itu akan membuat pertunjukan lebih menarik jika keajaiban terjadi. Lagi pula, jika Su Jing membunuh Li Feng seperti yang mereka duga, mereka tidak akan terkejut sama sekali. Ren Zong dan Liu Hongguang saling bertukar pandang dan menggelengkan kepala diam-diam sebelum menghela nafas. Mereka merasa tidak berdaya atas ketergesaan Li Feng. Meskipun mereka berharap ada sesuatu yang bisa mereka lakukan, mereka tidak bisa ikut campur sama sekali karena ini adalah pilihan Li Feng sendiri. Pada saat ini, Duan Lingtian, yang menggunakan nama Li Feng, menatap dingin ke arah Su Jing. Karena Su Jing telah memintanya untuk bergerak terlebih dahulu, dia, tentu saja, tidak akan menolak. Pada saat ini, Sun True Origin yang muncul dari tubuh Duan Lingtian seperti matahari yang menyilaukan. Itu langsung menyebar kemana-mana, menyebabkan banyak orang menyipitkan mata. Atribut seperti apa yang dimiliki True Origin Li Feng? Kenapa rasanya sangat aneh? Tepat sekali, ini adalah pertama kalinya saya melihat origin sejati seperti itu juga. Petik 2. Ketika True Origin Duan Lingtian melonjak keluar dari tubuhnya, banyak orang mulai berdiskusi di antara mereka sendiri. Segera setelah itu, di bawah pengawasan mereka, Duan Lingtian sepenuhnya diselimuti oleh lapisan cahaya keemasan. Cahaya keemasan yang mirip dengan matahari terus mengembang sebelum akhirnya membentuk bola cahaya raksasa dengan diameter 100 meter. Wilayahnya benar-benar tidak mengizinkan siapapun untuk melihat ke dalam. Setelah melihat ini, banyak orang tersenyum kecut. Semua orang yang hadir di tempat kejadian, selain Su Jing dan pemuda bungkuk yang mengikutinya ke sini, telah melihat wilayah Duan Lingtian sebelumnya. Meskipun mereka tidak terlalu terkejut, mereka masih agak terkejut. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya mereka melihat wilayah seperti itu. Segera setelah itu, seseorang menimpali. Entah bagaimana, aku yakin wilayah Li Feng ada hubungannya dengan pedang. Bukankah itu sudah jelas? Ketika Li Feng dan Su Ken bertarung sebelumnya, dia telah mengkonsolidasikan wilayahnya menjadi pedang emas untuk membunuh Su Ken, kata orang lain. Sementara itu, Su Jing tidak bisa tidak merasa heran ketika melihat wilayah Duan Lingtian tergantung di langit seperti matahari yang menyilaukan. Wilayah di depannya yang tampak seperti matahari yang menyilaukan menyebabkan dia tidak dapat melihat apa yang terjadi di dalam. Yang tidak diketahui adalah hal yang paling menakutkan. Karena alasan ini, meskipun Su Jing sekarang adalah penggarap iblis di puncak tahap Sein halus, dia berhenti memandang rendah wilayah Duan Lingtian dan menghadapinya dengan ekspresi serius. Pemuda bungkuk yang mengikuti Su Jing di sini juga bingung dengan wilayah Duan Lingtian. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya dia melihat wilayah yang begitu aneh. Namun, saat dia memikirkan kekuatan Tuan Muda Mansionnya saat ini, dia santai lagi. Senyum mengejek muncul di wajahnya saat dia berpikir, tidak ada gunanya bahkan jika wilayahmu spesial. Anda ditakdirkan untuk mati di tangan Tuan Muda Mansion. Ledakan, ledakan, ledakan. Ledakan, ledakan. Saat serangkaian ledakan keras bergema di udara, Duan Lingtian yang diselimuti lapisan cahaya keemasan akhirnya bergerak. Saat dia pindah, 10.000 wilayah pedangnya juga bergerak. Ketika teritori bergerak, ia menghadapi perlawanan yang kuat. Karena gesekan yang disebabkan oleh gaya perlawanan, suara keras terdengar di udara. Ketika asal sejati di tubuh Su Jing berputar dan ki iblis melonjak ke langit, bola cahaya keemasan besar yang menyelimuti Duan Lingtian di dalamnya, yang merupakan 10.000 wilayah pedang yang dikonsolidasikan dari Sun True Origin, juga menyusut secara drastis. Hanya dalam sekejap mata, sosok Duan Lingtian muncul di depan mata semua orang lagi. Selama proses ini, selain Ren Zong, Liu Hongguang, dan Su Chen, tidak ada orang lain yang melihat ini sama sekali. Ren Zong dan dua lainnya bisa melihat saat wilayah Duan Lingtian menyusut dengan cepat. 10.000 pedang yang mendesing di dalamnya juga secara bertahap menyatu menjadi satu. Pada akhirnya, itu muncul di tangannya dalam bentuk pedang sepanjang 3 kaki yang bersinar indah dengan cahaya keemasan. Meskipun bila sepanjang 3 kaki di tangannya bukanlah pedang sungguhan,
pedang Qi yang dipancarkannya sangat menakutkan. Di bawah pengawasan yang lain, Duan Lingtian memegang pedang emas sepanjang 3 kaki. Seluruh tubuhnya memancarkan pedang Qi saat dia berdiri di sana. Penggarap pedang. Pada saat ini, hati banyak orang tersentak ketika pikiran ini muncul di benak mereka. Semua orang hampir yakin Duan Lingtian adalah seorang penggarap pedang. Pedang di tangannya tampaknya dikonsolidasikan dari wilayahnya. Pedang Qi menakutkan yang dipancarkannya bahkan lebih menakutkan daripada pedang dua Qi Yin yang diubah oleh wilayah Jing Suzi. Banyak orang yang lebih tanggap berseru kaget. Tepat sekali, memang ada celah besar antara pedang dua Qi Yin yang Jing Suzi dan pedang di tangannya. Banyak orang menimpali. Ini karena bila emas sepanjang 3 kaki di tangan Duan Lingtian juga mengandung kedalaman tahap kedua dari pedang hati yang berdaulat, pedang hati yang dibayangi. Jika seseorang memperhatikannya lebih dekat, seseorang bisa samar-samar melihat bayangan pedang tembus pandang yang berputar di sekitar pedang emas di tangan Duan Lingtian. Bayangan pedang ini hanya muncul setelah Duan Lingtian melemparkan Sword Shadowed Heart, tahap kedua dari Sovereign Heart Sword. Pada saat ini, Su Jing juga telah memperkuat wilayahnya. Dia mendengus saat dia mengejek Duan Lingtian. Jadi bagaimana jika dia seorang penggarap pedang? Dia masih terlalu lemah untuk menahan satu pukulan pun dariku. Namun, Duan Lingtian tidak menanggapinya. Lebih tepatnya, Duan Lingtian tidak menanggapinya secara lisan. Dia menjawab dengan pedang di tangannya yang bersinar menyilaukan seperti matahari. Suara mendesing. Pedang itu menebas langit bersama Duan Lingtian. Itu memberikan perasaan yang aneh. Seolah-olah Duan Lingtian telah berubah menjadi pedang sendiri saat dia menyerang Su Jing dengan teriakan. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Menghadapi Duan Lingtian yang mengancam ini, Su Jing juga tidak berani ceroboh. Dengan jentikan tangannya, wilayah topan miliknya juga bergerak keluar pada saat ini. Segera setelah itu berputar dan berubah menjadi tornado besar. Iblis Qi melonjak kuat di tornado. Meskipun tidak sekuat saat dia melemparkannya untuk membunuh Biksu Bunga dan Jing Suzi, hanya ada sedikit perbedaan dalam kekuatannya. Di bawah pengawasan yang lain, Duan Lingtian dan pedangnya bergegas ke tornado. Terkesiap, 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 terkesiap. Kerumunan terkesiap serempak saat mereka menatap menyedihkan pada sosok yang bergegas ke tornado. Namun, mereka diberi kejutan besar segera setelah itu. Ini karena mereka tidak melihat kabut darah yang mereka harapkan. Li Feng ini benar-benar bertahan setelah bergegas ke tornado yang diubah Su Jing menggunakan wilayahnya. Dia memang bukan orang yang sederhana. Saya pikir Li Feng kemungkinan besar adalah pembangkit tenaga listrik luar biasa yang sangat langka di antara penggarap bela diri panggung suci yang dimurnikan. Petik 2. Tepat. Namun, menerima tantangan Su Jing akan menjadi kesalahan terbesar dalam hidupnya. Itu pasti akan menyebabkan dia kehilangan nyawanya. Dia terlalu gegabah. Jika tidak, dengan bakat bawaannya, apalagi kekuatan kelas 4, bahkan kekuatan kelas 3 kuasi akan berjuang sampai akhir untuk menerima dia sebagai murid. Banyak orang menghela nafas, merasa bahwa Duan Lingtian terlalu gegabah dalam menerima tantangan Su Jing. Bab 1697, Perwujudan Naga Angin. Penerjemah, Terjemahan Fantasi Tak Berujung Editor, Terjemahan Fantasi Tak Berujung. Secara alami, Duan Lingtian yang telah menyerang tornado tidak mati. Lapisan energi pedang yang tembus pandang telah muncul di sekelilingnya, melindunginya dengan erat di dalamnya. Bahkan jika energi tornado sangat kejam, semua yang dilakukannya hanyalah membuat pedang energi gempa, tetapi itu tidak berhasil memecahkan semuanya. Tidak ada keraguan bahwa energi pedang berasal dari kedalaman tahap kedua dari pedang hati berdaulat, pedang hati yang dibayangi. Meskipun telah bergabung dengan Sun True Origin, itu benar-benar membanjiri Sun True Origin. Orang tidak bisa melihat Sun True Origin sama sekali. Hanya energi yang cukup kuat yang dapat menampung energi lain. Berdasarkan ini, orang bisa mengatakan bahwa tahap kedua dari Sovereign Heart Sword tidak biasa. Dari sinilah kepercayaan Duan Lingtian berasal. Keyakinan bahwa dia mungkin bisa membunuh Su Jing. Jika Sovereign Heart Sword tidak menembus ke tahap kedua, Duan Lingtian tidak yakin dia bisa memenangkan Su Jing sama sekali. Bagaimanapun, Su Jing adalah seorang penggarap iblis di puncak tahap Sein halus. Jika dia belum menembus ke tahap kedua dari pedang hati berdaulat, apalagi seorang penggarap iblis yang berada di puncak tahap Sein halus,
Duan Lingtian tidak yakin dia bisa mengalahkan penggarap bela diri, Dao atau iblis di penguasaan panggung Sein halus. Paling-paling, dia hanya bisa bermain imbang dengan mereka jika dia tidak dikalahkan. Karena alasan ini, terobosan Duan Lingtian ke tahap kedua dari Sovereign Heart Sword seperti hujan tepat waktu baginya. Dengan tangannya memegang pedang sepanjang 3 kaki yang telah diubah menjadi 10.000 sword teritori dan menyatu dengan tahap kedua dari Sovereign Heart Sword, Sword Shadowed Heart, Duan Lingtian merasa seolah-olah pedang sepanjang 3 kaki itu telah menjadi perpanjangan dari tubuhnya. Pedang itu bergerak sesuai dengan hatinya tanpa penundaan sama sekali. Suara mendesing. Duan Lingtian, yang tidak terpengaruh setelah menyerbu ke dalam tornado, menusukkan pedang sepanjang 3 kaki itu sekaligus. Garis cahaya keemasan yang menyilaukan segera keluar dari tangannya. Pada saat yang sama, pedang sepanjang 3 kaki itu membawa Duan Lingtian melewati wilayah Sujing dengan aman saat dia menyerang Sujing. Lebih tepatnya, dia membidik titik di antara alis Sujing. Seberapa cepat? Hampir pada saat yang sama, hati Renzong, Liu Hongguang, dan bahkan Su Chen tersentak. Mereka menemukan sesuatu yang mengejutkan. Kecepatan Duan Lingtian saat ini bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh seorang martial cultivator di Mastery Refined Sein Stage. Dia telah menembus ke puncak tahap Sein halus juga. Setelah pemikiran ini muncul di benak ketiga orang ini, jantung mereka berdetak lebih cepat. Rasanya seolah-olah hati mereka akan melompat keluar dari dada mereka. Pembangkit tenaga listrik lain yang berada di puncak tahap Sein halus. Bagaimana mungkin mereka tidak merasa kaget ketika melihat ini? Khususnya mata Renzong dan Liu Hongguang bersinar terang. Ketika mereka saling memandang, mereka bisa melihat permusuhan di mata satu sama lain. Setelah menyaksikan kekuatan Duan Lingtian, mereka semua bahkan lebih ingin merekrut Duan Lingtian ke sekte mereka sendiri. Bahkan kekuatan kelas 3 kuasi mungkin tidak memiliki seorang penggarap bela diri jenius yang luar biasa. Mereka belum pernah mendengar tentang seseorang yang berada di puncak tahap Sein halus di bawah usia 40 di provinsi bawah tanah suci Dao Martial. Pada saat ini, mereka akhirnya mengerti mengapa Duan Lingtian begitu percaya diri dan telah menolak saran mereka dan bersikeras menerima tantangan Sujing. Ternyata, dia sebenarnya adalah seorang kultivator bela diri yang berada di puncak tahap Sein halus, dan dia sama sekali tidak takut pada Sujing. Pada saat yang sama, Su Chen buru-buru mengingatkan Sujing, hati-hati, tuan rumah muda. Dia juga seorang kultivator bela diri di puncak tahap Sein halus. Meskipun dia tidak terlalu menyukai Sujing, pertempuran ini menyangkut keselamatan Sujing sehingga dia tidak punya pilihan selain berhati-hati tentang masalah ini. Jika Sujing meninggal di sini, dia pasti akan menghadapi hukuman berat ketika dia kembali ke Rising Sky Mansion. Terlebih lagi, dia bahkan mungkin harus membayar nyawa Sujing dengan nyawanya sendiri. Bagaimanapun, dia adalah pemimpin dari Rising Sky Mansion di sini. Adalah tanggung jawabnya untuk menjaga keselamatan Sujing. Saat ini, Sujing bukan lagi playboy dan Sujing yang tidak berguna sebelumnya. Sujing saat ini memiliki basis kultivasi di puncak tahap Sein halus. Dia adalah harapan masa depan dari Rising Sky Mansion. Saat ini, Sujing telah menembus ke puncak tahap Sein halus. Jika dia diberi cukup waktu, dia mungkin bisa memimpin Rising Sky Mansion untuk menjadi kekuatan kelas 3 di provinsi bawah tanah suci Dao Martial. Di Dao Martial Sein Land, kekuatan kelas 3 kuasi adalah kekuatan yang benar-benar kuat. Mereka tidak hanya memonopoli cadangan Sein Stone terbaik, tetapi mereka bahkan menduduki zona rahasia Sein Martial. Zona rahasia Sein Martial adalah zona rahasia yang dapat membantu banyak penggarap bela diri berbakat untuk membubung ke langit. Itu berisi segala macam sumber daya budidaya dan harta langka. Menjadi kekuatan kelas 3 kuasi adalah impian setiap kekuatan kelas 4. Secara alami, sulit untuk mencapai mimpi ini. Meski sulit, hal itu tidak menghentikan mereka untuk berusaha mencapainya. Cadangan Sein Stone masih tidak begitu penting. Namun, zona rahasia Sein Martial adalah dasar dari kekuatan kelas 3 kuasi. Itu adalah sesuatu yang akan dilakukan oleh pasukan kelas 4. Di tanah suci bela diri Dao, zona rahasia bela diri suci juga disebut tempat lahir jenius. Puncak tahap Sein halus. Bahkan tanpa pengingat Su Chen, Sujing juga bisa memberitahu Li Feng, yang menyerangnya dengan pedangnya dan mengabaikan tornadonya, adalah lawan yang kuat. Jelas seorang penggarap bela diri Sein Stage Mastery Refined tidak bisa dibandingkan dengan dia sama sekali.
Bahkan jika Biksu Bunga dan Jing Suzi bergabung, mereka tetap bukan tandingan Li Feng. Su Jing mendengus tiba-tiba. Sesaat kemudian, wilayah topan dengan cepat menyusut. Pada akhirnya, itu berubah menjadi tornado mini di depannya. Tornado telah menyusut sampai 2 kali ukuran Su Jing. Meski kecil, energi yang terkandung di dalamnya tidak lemah sama sekali. Ketika Duan Lingtian menusukkan pedang sepanjang 3 kaki ke dalamnya, dia bisa dengan jelas merasakan teror dari ki iblis yang menyebar dari tornado. Itu dengan cepat melahap Sun True Origin-nya. Selain itu, tornado mini juga mulai mengancam energi pedang pelindung di tubuhnya sampai batas tertentu. Perwujudan naga angin, Su Jing berteriak pada saat Duan Lingtian masih shock dengan teknik Su Jing. Kemudian, tornado mini tiba-tiba berputar sebelum berubah menjadi naga suci yang terbentuk dari angin. Secara alami, naga surgawi yang dibentuk oleh angin sangat ganas dan menakutkan. Saat melolong, udara tampak bergetar. Ketika tornado sedang mengalami transformasi, Duan Lingtian menemukan bilah sepanjang 3 kaki di tangannya tidak lagi ditahan. Meski sudah tidak tertahan lagi, Duan Lingtian tidak berniat melanjutkan serangannya terhadap Su Jing. Seolah-olah dia telah memperhatikan sesuatu, Duan Lingtian segera mundur. Pada saat yang sama, naga surgawi yang diubah dari tornado mini tiba-tiba memutar kepalanya dan segera jatuh di tempat Duan Lingtian sebelumnya berdiri. Langit langsung bergetar, ledakan, saat suara keras bergema, riak muncul di langit. Gelombang udara yang menakutkan muncul di langit, menciptakan badai-badai. Ini cukup untuk menunjukkan betapa mengerikan serangan itu. Sementara itu, Duan Lingtian yang telah menghindari serangan itu tersapu oleh rasa takut. Aku tidak percaya Su Jing benar-benar menguasai teknik bela diri yang mengerikan. Kekuatan teknik bela diri ini harus menjadi teknik ofensif dalam taktik bela diri kelas Sein terkemuka peringkat bumi. Terlebih lagi, dia pasti telah mengolahnya ke tahap tertinggi, tahap sempurna. Duan Lingtian berspekulasi. Duan Lingtian memang menebak dengan benar. Teknik bela diri Su Jing yang disebut perwujudan naga angin ini memang merupakan teknik ofensif dalam taktik bela diri Sein Grade terkemuka peringkat bumi. Selain itu juga salah satu dari sedikit teknik ofensif terkuat di Rising Sky Mansion. Itu adalah teknik yang setara dengan detonasi asal penghancur luar angkasa yang telah dikuasai Su Ken. Kamu cukup cepat dalam menghindar, ya. Su Jing mendengus ketika dia melihat seberapa cepat Duan Lingtian menghindari serangan pertamanya. Tatapannya ketika dia melihat Duan Lingtian benar-benar berbeda sekarang. Sebelumnya, tatapannya mengandung sedikit rasa jijik, tapi sekarang, itu tidak lagi menghina saat dia melihat Duan Lingtian. Sebaliknya, itu diganti dengan kehikmatan. Dia tidak punya pilihan selain menganggap ini serius saat ini. Sebelumnya, dia tidak menyadari kekuatan Li Feng. Namun, berdasarkan situasi sebelumnya, dia tahu kekuatan Li Feng tidak kalah dengan dia. Dia juga berada di puncak tahap Sein halus. Dia juga tahu bahwa Li Feng baru saja menembus ke tahap Sein halus belum lama ini, sama seperti dia. Meskipun ekspresinya serius, dia tidak berniat untuk mundur sama sekali. Fakta bahwa mereka memiliki kekuatan yang sama membangkitkan keinginannya untuk menang bahkan lebih. Sementara itu, para penonton akhirnya sadar kembali. Sepertinya mereka telah melihat hantu ketika mereka melihat Duan Lingtian. Li Feng ini sebenarnya sangat kuat. Hanya dari kekuatan yang dia tunjukkan sebelumnya, dan bagaimana dia berhasil menghindari teknik ofensif Su Jing, kekuatannya kemungkinan besar berada di puncak tahap Sein halus. Ya ampun, dia bahkan belum berusia 40 tahun. Seorang kultivator bela diri di puncak tahap Sein halus yang bahkan belum berusia 40 tahun. Saya pikir bahkan dalam beberapa kekuatan kuasi kelas 3 di provinsi bawah tanah suci Dao Marsial tidak memiliki seseorang seperti itu kan. Petik 2. Tidak heran dia menerima tantangan Su Jing dengan sangat percaya diri. Awalnya, saya pikir dia hanya gegabah. Namun, sepertinya dia benar-benar percaya diri. Meskipun dia juga berada di puncak tahap Sein halus, berdasarkan serangan sebelumnya, sepertinya kekuatannya sedikit lebih rendah dari Su Jing. Aku juga memperhatikan itu. Kekuatannya memang sedikit lebih rendah. Para penonton berdiskusi di antara mereka sendiri. Topik mereka hanya berkisar pada Li Feng, yang merupakan persona palsu Duan Lingtian. Pada saat ini, pusat perhatian telah sepenuhnya beralih ke Duan Lingtian. Sementara itu, sebuah suara bergema di telinga Duan Lingtian. Dia tahu bahwa suara itu milik Ren Zong, wakil Master Mansion dari Sky Hurdle Mansion.
Adik Li Feng, jika kamu merasa kamu bukan tandingan Su Jing, pastikan kamu mengakui kekalahan tepat waktu. Jika kamu mengaku kalah, aku bisa bergerak untuk menyelamatkanmu. Saat transmisi suara Ren Zong selesai, transmisi suara Liu Hongguang tiba. Isi transmisi suaranya kurang lebih sama. Meskipun dia tahu alasan mereka begitu baik padanya dan mengapa mereka khawatir tentang kesejahteraannya, Duan Lingtian masih mengungkapkan rasa terima kasihnya dengan sopan. Pada saat yang sama, dia mengalihkan pandangannya kembali ke Su Jing dan berkata dengan acuh tak acuh, Tuan Muda Mansion dari Rising Sky Mansion, Anda memang lebih kuat daripada yang dikatakan rumor. Bab 1698, Kematian Su Jing. Penerjemah, Terjemahan Fantasi Tak Berujung Editor, Terjemahan Fantasi Tak Berujung. Ketika Su Jing yang ekspresinya berubah serius ketika dia menyaksikan kekuatan Duan Lingtian mendengar kata-katanya, ekspresinya langsung berubah muram. Suara tenang lawannya membuatnya marah. Faktanya, sampai sekarang, tidak dapat disangkal bahwa dia berada di atas angin. Su Jing bukan satu-satunya yang berpikir begitu. Bahkan Ren Zong, Liu Hongguang, dan Su Chen juga berpikir demikian. Namun, mereka tidak tahu bahwa ini adalah niat Duan Lingtian. Ketika Duan Lingtian melihat penghinaan di mata Su Jing lagi, dia tahu dia telah berhasil mencapai apa yang dia inginkan. Ketika dia bergerak lebih awal, dia tidak menggunakan semua kekuatannya sehingga Su Jing akan lengah. Jika semuanya berjalan sesuai, dia memiliki kepercayaan diri untuk membunuh Su Jing sebelum dia bisa mengakui kekalahan. Meskipun Su Jing arogan dan sombong, jika dia tahu Duan Lingtian lebih kuat darinya, dia tidak akan ragu untuk mengesampingkan harga dirinya dan mengakui kekalahan untuk menyelamatkan hidupnya sendiri. Ini bukan sesuatu yang ingin dilihat Duan Lingtian. Karena alasan ini, saat Duan Lingtian dan Su Jing terus bertarung, dia mempertahankan kekuatannya sebelumnya untuk bertarung dengan Su Jing. Untuk sesaat, sepertinya dia ditempatkan dalam posisi yang tidak menguntungkan dan tampak sedikit menyedihkan. Ketika kelompok pembudidaya tanpa sekte melihat ini, jantung mereka berdetak lebih cepat demi Duan Lingtian. Li Feng ini jelas bukan tandingan Su Jing, jadi mengapa dia tidak mengaku kalah? Tepat sekali, jangan bilang dia benar-benar berpikir dia akan bisa memenangkan Su Jing. Jika ini terus berlanjut, dia akan dibunuh oleh Su Jing. Jika aku jadi dia, aku pasti sudah mengaku kalah sejak lama. Mungkinkah Li Feng merasa harga dirinya bahkan lebih penting daripada hidupnya? Kelompok pembudidaya tanpa sekte sangat mengkhawatirkan Duan Lingtian. Mereka tidak menyadari bahwa orang yang dimaksud benar-benar bersenang-senang bermain game ini. Pada saat ini, bahkan Ren Zong dan Liu Hongguang tidak bisa menahan keringat dingin karena Duan Lingtian. Tuan Muda Mansion, bunuh dia. Pada saat ini, seseorang dari kelompok orang Rising Sky Mansion berteriak. Hal ini menyebabkan banyak orang berteriak segera juga. Bunuh dia, bunuh dia. Sekelompok orang Rising Sky Mansion berteriak. Suara mereka memasuki telinga Su Jing. Untuk sesaat, dia merasa sombong dan sombong. Saat dia berjalan di udara, sedikit rasa dingin melintas di matanya saat dia melihat Duan Lingtian dan berkata dengan suara rendah, sudah waktunya untuk mengakhiri permainan sekarang. Saat dia selesai berbicara, serangannya menjadi lebih ganas dan lebih cepat. Mata Duan Lingtian berbinar ketika dia melihat ini. Kesempatannya akhirnya tiba. Ketika dia melihat Su Jing mengendalikan naga angin untuk menyerangnya, Duan Lingtian memalsukan ekspresi panik sebelum dia mulai melarikan diri. Mencoba melarikan diri. Ketika Su Jing melihat ekspresi di wajah Duan Lingtian dan tindakannya, rasa jijik melintas di matanya. Sosoknya bergerak saat kecepatannya meningkat lagi. Mengaum, raungan itu mirip dengan auman naga sungguhan. Su Jing menggunakan wilayahnya yang telah dikonsolidasikan dari asal-aslinya dan bertindak bersama dengan naga angin yang diubah dari teknik bela dirinya saat ia melintas di langit sambil menyerang Duan Lingtian dengan taring terbuka. Kecepatannya sangat cepat, Duan Lingtian tidak bisa dibandingkan dengannya sama sekali. Naga angin mengejar Duan Lingtian dalam waktu singkat. Sosok Su Jing terhenti saat senyum kemenangan muncul di wajahnya ketika dia melihat naga angin dengan kejam menghantam punggung Duan Lingtian. Bang! Saat suara keras bergema di udara, naga angin yang dilemparkan oleh Su Jing meledak dengan energi yang menakutkan, menyebabkan udara beriak. Jika itu adalah kultivator bela diri biasa yang baru saja menembus ke puncak tahap Sein halus setelah menerima pukulan ini, dia pasti akan mati. Namun, apakah kekuatan Duan Lingtian sebanding dengan kultivator bela diri biasa yang baru saja menembus puncak tahap Sein halus?
Lebih tepatnya, apakah pertahanan Duan Lingtian sebanding dengan kultivator bela diri biasa yang baru saja menembus puncak tahap Sein halus? Faktanya, tubuh Duan Lingtian bahkan lebih kuat daripada naga surgawi bercakar 6 yang berada pada tahap yang sama dengannya. Namun, Duan Lingtian masih menderita luka berat akibat serangan Su Jing karena basis kultivasinya hanya berada di tahap suci-suci menengah meskipun tubuhnya yang kuat dan perlindungan energi pedang yang diubah dari Sun True Origin yang menyatu dengan pedang Shadowed Heart, tahap kedua dari Sovereign Heart Sword. Pada saat Duan Lingtian terluka, dan Su Jing memiliki senyum puas di wajahnya. Suara mendesing. Suara pedang bersiul di udara yang menghilang begitu muncul tiba-tiba bergema seperti lolongan di tengah malam yang sunyi dan tenang. Di mata Renzong, Liu Hongguang, dan Su Chen, sinar pedang emas melesat keluar dari tangan Duan Lingtian. Kecepatannya begitu cepat, bahkan, kecepatannya 2 kali lipat kecepatan serangan sebelumnya. Terlebih lagi, kecepatan sinar pedang ini bahkan lebih cepat dari naga angin Su Jing. Pada saat ini, jika mereka masih tidak dapat mengetahui bahwa Duan Lingtian telah menyembunyikan kekuatannya, dapat dikatakan bahwa umur panjang mereka telah dijalani dengan sia-sia. Kengerian muncul di wajah Su Chen. Dia segera berteriak untuk memperingatkan Su Jing, tuan muda rumah. Sayangnya, karena fakta bahwa Su Jing saat ini sedang menyombongkan diri atas Duan Lingtian yang terluka oleh serangannya, dia tertangkap basah oleh serangan Duan Lingtian. Karena alasan ini, sinar pedang emas yang cepat hanya berjarak 1 kaki darinya ketika dia akhirnya menyadari apa yang sedang terjadi. Saat ini, sinar pedang emas tidak terasa seperti sinar pedang. Rasanya lebih seperti matahari yang terik baginya. Matahari terik yang menabraknya, menyembur, darah berceceran di mana-mana. Sebuah lubang berdarah muncul di antara alis Su Jing. Namun, senyum puas masih tetap di wajahnya. Ini ditakdirkan untuk menjadi ekspresi terakhir dalam hidupnya. Muntah. Pada saat yang sama, Duan Lingtian yang menderita cedera yang cukup berat juga tidak dapat menahannya lagi. Saat dia membuka mulutnya, dia memuntahkan seteguk besar darah. Darah memercik ke langit seperti mawar merah yang mempesona. Meskipun Duan Lingtian terluka parah, dia tidak lupa untuk mengumpulkan cincin tata ruang Su Jing sebagai piala perangnya. Hanya ketika Duan Lingtian mengambil cincin tata ruang Su Jing, dan tubuh Su Jing menabrak bidak catur raksasa menjadi kekacauan berdarah barulah kerumunan itu sadar kembali. Seluruh tempat menjadi sunyi lagi. Tuan muda rumah, teriakan Su Chen membuat semua orang linglung. Namun, saat Su Chen berteriak, 2 sosok cepat telah muncul di samping Duan Lingtian untuk melindunginya saat mereka memelototi Su Chen. Seolah-olah mereka takut Su Chen akan menyerang Duan Lingtian karena marah. Mereka tidak berani mengecewakan penjaga mereka di depan Su Chen berdasarkan tindakannya sebelumnya. Secara alami, kedua sosok itu tidak lain adalah Renzong, wakil Master Mansion dari Sky Hurdle Mansion, dan Liu Hongguang, penatua kedua dari Raging Wave Mansion. Pada awalnya, mereka juga bingung bagaimana Duan Lingtian berhasil membunuh Su Jing pada saat kritis. Namun, mereka telah menyaksikan pertarungan Duan Lingtian dan Su Jing dari awal hingga akhir. Mereka mengerti, pada saat Su Jing terbunuh, bahwa Duan Lingtian hanya berpura-pura lemah untuk menipu Su Jing. Karena alasan ini, Su Jing telah menurunkan kewaspadaannya dan menyebabkan kematiannya sendiri pada saat yang kritis. Sepertinya Li Feng sudah memiliki niat untuk membunuh Su Jing sejak awal. Kalau tidak, dia tidak akan merencanakan ini dengan saksama, Renzong berpikir dalam hati. Liu Hongguang memiliki pemikiran yang sama dengan Renzong juga. Mereka bisa melihat Duan Lingtian lebih kuat dari Su Jing, bukan tidak mungkin dia membunuhnya dalam pertempuran langsung. Namun, jika dia melakukan itu akan memberi Su Jing kesempatan untuk mengakui kekalahan. Karena rencananya, Su Jing telah jatuh ke dalam perangkapnya dan dipimpin oleh hidungnya oleh Duan Lingtian. Pada akhirnya, dia tidak bisa menghindari kematian. Pada saat ini, Renzong dan Liu Hongguang merasa sangat senang di hati mereka. Seorang penggarap bela diri jenius dengan kecerdasan seperti itu jarang terjadi bahkan di provinsi atas tanah suci bela diri Dao, apalagi provinsi bawah tanah suci bela diri Dao. Jika orang seperti itu bergabung dengan sekte mereka, mereka bisa mulai menghitung hari sebelum sekte mereka menjadi kekuatan kelas 3 kuasi. Karena alasan ini, mereka segera muncul di sebelah Duan Lingtian untuk melindunginya. Li Feng, tidak kusangka kamu benar-benar berani membunuh tuan muda dari Rising Sky Mansion.
Ketika Su Chen melihat Ren Zong dan Su Chen sudah berada di sisi Duan Lingtian, dia tahu dia tidak bisa lagi bergerak. Namun, dia tidak bisa membiarkan masalah itu berlalu begitu saja. Harapan Rising Sky Mansion telah terputus oleh Li Feng ini. Dia sangat yakin begitu berita ini menyebar ke Rising Sky Mansion, Li Feng pasti akan menjadi musuh nomor satu dari Rising Sky Mansion. Dia ingin membunuhku, tapi aku tidak bisa membunuhnya. Sungguh lelucon. Duan Lingtian, yang telah pulih sedikit setelah mengkonsumsi Healing Medicinal Pill, menyeka darah dari sudut mulutnya sebelum dia menjawab dengan seringai, jangan bilang orang-orang dari Rising Sky Mansion selalu sesombong ini. Petik 2. Mungkin orang biasa akan takut dengan ancaman Su Chen, tetapi Duan Lingtian datang jauh-jauh ke sini untuk membunuh Su Jing. Bagaimana mungkin dia takut akan ancaman Su Chen? Su Enai, saudara Lingtian telah membantumu menyingkirkan Su Jing, mulai hari ini dan seterusnya, kamu akan dapat menjalani kehidupan bahagia dan tanpa beban yang kamu inginkan. Pada saat ini, sosok halus muncul di benak Duan Lingtian dan menyebabkan seringai di wajahnya menghilang. Digantikan dengan senyuman hangat. Secara alami, di mata orang lain, sepertinya dia hanya tersenyum konyol. Dia benar-benar membunuh Su Jing. Pada saat yang sama, para penonton akhirnya sadar kembali. Mereka tersentak kaget ketika mereka melihat Duan Lingtian yang tampaknya memiliki senyum konyol di wajahnya. Senyum konyol di wajah Duan Lingtian tampak tidak pada tempatnya di wajahnya yang menyendiri. Namun, tidak ada yang memperhatikan ini sama sekali. Perhatian mereka tertuju pada fakta bahwa Duan Lingtian telah membunuh Su Jing. Ketika mereka melihat Su Jing telah meninggal, ada senyum di wajah orang-orang dari kuil Brahma dan kuil yang murni. Mereka juga menatap Duan Lingtian dengan sedikit kehangatan di mata mereka. Terima kasih, dermawan Li Feng. Terima kasih, sesama Li Feng. Dua suara memasuki telinga Duan Lingtian tepat waktu dan membuatnya terkejut. Ketika dia mengangkat kepalanya, dia menyadari orang-orang yang mengiriminya transmisi suara tidak lain adalah kepala biara kuil Brahma dan kepala kuil dari kuil yang murni. Dia telah membunuh Su Jing dan secara tidak langsung telah membalaskan dendam Biksu Bunga dan Jing Susi. Li Feng. Pada saat yang sama, para pembudidaya tanpa sekte di tempat kejadian juga meledak menjadi keributan. Satu persatu, mereka meneriakkan nama palsu Duan Lingtian dengan penuh semangat. Duan Lingtian membunuh Su Jing juga secara tidak langsung membalaskan dendam Zonggu. Secara alami, mereka bersemangat. Bab 1699, tempat pertama di Rising Sky Ranking. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Ketika Duan Lingtian membunuh Su Jing, para pembudidaya tanpa sekte merasa senang dan puas. Jangankan distrik Rising Sky Mansion, bahkan di seluruh provinsi atas dan bawah tanah suci Dao Martial, pembudidaya tanpa sekte selalu ditindas oleh mereka yang memiliki kekuatan yang mendukung mereka. Lagi pula, mereka yang berada dalam kekuatan biasanya memiliki lingkungan kultivasi dan sumber kultivasi yang lebih baik. Pembudidaya tanpa sekte, di sisi lain, hanya bisa mengandalkan sumber daya alam dan biasanya jauh lebih kurang. Namun, hari ini, Duan Lingtian, atau lebih tepatnya, Li Feng, seorang kultivator tanpa sekte, telah membunuh Su Jing. Siapa Su Jing? Dia adalah Tuan Muda Mansion dari Rising Sky Mansion. Jika Duan Lingtian telah membunuh Su Jing sebelum hari ini, banyak orang akan terkejut tetapi tidak sejauh ini karena Su Jing saat ini berbeda dari sebelumnya. Dia tidak hanya membunuh Zonggu, pembangkit tenaga listrik yang kuat di antara para pembudidaya tanpa sekte, yang merupakan saingan lamanya, tetapi dia juga membunuh Biksu Bunga dan Jing Suzi bahkan ketika mereka telah bergabung. Di masa lalu, Biksu Bunga dan Jing Suzi bisa mengalahkannya dengan mudah. Namun, hanya dalam setahun, ia telah naik ke puncak tahap Sein Halus dari tahap Sein Halus awal, menjadikannya orang terkuat di antara generasi paruh baya di distrik Rising Sky Mansion. Jika tidak ada Duan Lingtian, Su Jing akan, secara alami, menjadi orang terkuat di antara generasi paruh baya di distrik Rising Sky Mansion setelah pertempuran peringkat langit terbit berakhir. Sayangnya, kemunculan Duan Lingtian, atau Li Feng, tidak hanya menariknya turun dari awan, tetapi juga membuatnya jatuh ke neraka, tidak pernah berdiri lagi. Karena hal inilah kebanyakan orang sangat terkejut dengan Duan Lingtian yang membunuh Su Jing. Yang paling penting, dia bahkan belum berusia 40 tahun.
tapi basis kultivasinya sudah berada di puncak tahap Sein halus. Li Feng ini benar-benar monster. Sebelumnya, sepertinya dia telah menunjukkan minat untuk bergabung dengan Sky Hurdle Mansion atau Raging Wave Mansion. Yang manapun yang dia pilih, tidak akan sulit bagi mereka untuk menjadi kekuatan kelas 3 kuasi beberapa lusin tahun kemudian jika dia bergabung dengan mereka, seru seseorang tiba-tiba dengan keras. Seketika, semua orang mengalihkan perhatian mereka ke Ren Zong dan Liu Hongguang. Keduanya adalah perwakilan dari Sky Hurdle Mansion dan Raging Wave Mansion. Sebelumnya, Duan Lingtian memang menyatakan minatnya untuk bergabung dengan salah satu pasukan mereka. Ren Zong dan Liu Hongguang saling bertukar pandang, dan keduanya bisa melihat permusuhan di mata masing-masing. Bagaimanapun, hanya ada satu Li Feng. Tidak mungkin bagi mereka untuk membaginya menjadi dua. Li Feng, sebagai Grand Elder of Rising Sky Mansion, saya akan memberi Anda kesempatan untuk hidup, selama Anda bergabung dengan Rising Sky Mansion kami dan bersumpah pada sumpah hukuman kilat bahwa Anda tidak akan menyia-nyiakan upaya dalam bekerja untuk Rising Sky Mansion, saya dapat memaafkan Anda atas nama Rising Sky Mansion. Selain itu, Rising Sky Mansion juga akan memelihara Anda dengan semua yang kami miliki. Bukan tidak mungkin bagimu untuk menjadi Mansion Master of the Rising Sky Mansion di masa depan. Tepat pada saat ini, transmisi suara tiba-tiba memasuki telinga Duan Lingtian. Itu adalah transmisi suara dari Su Chen, Grand Elder dari Rising Sky Mansion. Berdasarkan kata-kata Su Chen, jelas jika Duan Lingtian bersedia bersumpah demi hukuman kilat, Rising Sky Mansion tidak akan menemukan masalah dengannya. Meskipun Su Chen ingin membunuh pembunuh cucunya, bahkan dia tidak bisa tidak menghargai bakat Duan Lingtian. Jika dia bisa membawa seorang jenius seperti dia kembali, dia pasti akan dianggap telah melakukan sesuatu yang sangat berharga. Pada saat itu, tidak ada yang akan menyalahkannya atas kematian Su Jing juga. Adapun Mansion Master of Rising Sky Mansion, meskipun dia sangat mencintai putranya, dari apa yang dapat dilihat Su Chen, selama dia cukup bijaksana, dia akan menyadari manfaat dari Li Feng bergabung dengan Rising Sky Mansion. The Rising Sky Mansion dulunya adalah kekuatan kelas 3 kuasi sebelum jatuh dan menjadi kekuatan kelas 4. Karena alasan ini, Rising Sky Mansion bahkan lebih bersemangat dibandingkan dengan pasukan kelas 4 lainnya untuk mendapatkan status kekuatan kelas 3 kuasi. Demi kepentingan klan, seseorang dapat sepenuhnya mengesampingkan permusuhan pribadinya. Penatua Su, apakah saya mendengar Anda dengan benar? Setelah mendengar transmisi suara Su Chen, Duan Lingtian memandangnya sebelum dia secara terbuka dan santai berkata, kamu benar-benar ingin aku bergabung dengan Rising Sky Mansionmu. Bahkan jika Anda dapat mengesampingkan permusuhan yang disebabkan oleh saya membunuh cucu Anda, jangan bilang tuan rumah Anda juga akan dapat mengesampingkan permusuhannya dan tidak mempersulit saya. Petik 2. Saat kata-kata Duan Lingtian keluar dari mulutnya, seluruh tempat menjadi ribut. Tidak terlintas dalam pikiran siapapun bahwa Su Chen yang menginginkan kematian Li Feng akan mengulurkan sebatang pohon zaitun kepadanya. Ren Zong dan Liu Hongguang, di sisi lain, memahami Su Chen. Lagi pula, bakat bawaan Li Feng terlalu hebat. Jika mereka memilikinya, kecuali keadaan yang tidak terlihat, tidak akan sulit baginya untuk memimpin pasukan kelas 4 untuk menjadi kekuatan kelas 3 kuasi di masa depan. Seketika, mata mereka saat mereka melihat Su Chen dipenuhi dengan permusuhan. Adik Li Feng, jangan percaya padanya. Dia kemungkinan besar mencoba menipu Anda, dan dia mungkin ingin Anda pergi bersamanya sehingga dia bisa membunuh Anda di tengah perjalanan. Ren Zong mengirimkan suaranya ke Duan Lingtian, menabur perselisihan antara Duan Lingtian dan Su Chen. Dia tidak ingin Duan Lingtian bergabung dengan Rising Sky Mansion meskipun dia mengerti niat Su Chen. Transmisi suara Liu Hongguang juga sampai padanya. Isi transmisi suara kurang lebih sama. Dia juga mencoba menabur perselisihan antara dia dan Su Chen. Secara alami, Duan Lingtian bisa menebak niat mereka berdua. Meskipun dia menganggapnya lucu, dia masih meyakinkan mereka bahwa dia tidak akan pernah bergabung dengan Rising Sky Mansion. Setelah menerima jawaban Duan Lingtian, Ren Zong dan Liu Hongguang sangat senang karena ini berarti mereka memiliki satu saingan yang lebih sedikit. The Grand Elder of the Rising Sky Mansion sebenarnya ingin Li Feng bergabung dengan Rising Sky Mansion. Banyak orang tidak percaya ketika mereka sadar kembali. Jangan bilang dia lupa bahwa cucunya dibunuh oleh Li Feng. Selain itu, Tuan Muda Mansion dari Rising Sky Mansion juga dibunuh olehnya. Seseorang bertanya dengan rasa ingin tahu.
Kau terlalu naif. Dengan bakat bawaan Li Feng, kesampingkan fakta bahwa dia telah membunuh Tuan Muda Istana Langit yang meningkat, bahkan jika dia membunuh Tuan Rumah dari Istana Langit yang meningkat, orang-orang dari Istana Langit yang meningkat masih akan menyambutnya jika dia ingin bergabung. Mereka, seorang kultivator bela diri yang telah mencapai puncak tahap Sein halus sebelum usia 40 lebih dari luar biasa. Tepat sekali. Selama penggarap bela diri berbakat seperti itu diberikan cukup waktu untuk tumbuh, tidak akan sulit baginya untuk memimpin kekuatan kelas 4 untuk menjadi kekuatan kelas 3 kuasi di masa depan. Permusuhan pribadi tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan masa depan seluruh sekte. Kerumunan berdiskusi di antara mereka sendiri. Mereka merasa tidak sepenuhnya bisa dimaafkan bagi Su Chen, Grand Elder of Rising Sky Mansion, untuk mengusulkan sesuatu seperti itu. Ketika sekelompok orang Rising Sky Mansion mendengar kata-kata Duan Lingtian, mereka sangat marah. Mereka merasa Su Chen, Grand Elder of Rising Sky Mansion, mempermalukan Rising Sky Mansion mereka. Namun, setelah mereka tenang, mereka merasa Su Chen tidak salah dalam keputusannya. Kamu tidak perlu khawatir. Selama Anda bersumpah dengan sumpah hukuman kilat untuk tetap setia pada Rising Sky Mansion selama sisa hidup Anda, saya dapat berjanji kepada Anda bahwa, apalagi saya, bahkan Mansion Master tidak akan mempersulit Anda, Su Chen segera berkata. Meskipun Duan Lingtian telah secara terbuka menjawabnya sebelumnya, dia tidak marah. Sepertinya Mansion Master of the Rising Sky Mansion sama berhati dinginnya denganmu. Maaf, aku tidak tertarik untuk bergabung dengan sekte yang tidak berperasaan seperti itu. Duan Lingtian menolaknya secara langsung. Renzong dan Liu Hongguang tersenyum ketika mereka melihat Duan Lingtian menolak Su Chen, tapi ekspresi Su Chen berubah menjadi sangat muram. Sementara itu, Duan Lingtian memandang Renzong dan Liu Hongguang sebelum mengirimkan suaranya kepada mereka berdua sekaligus. Wakil Mansion Master Ren, Penatua Liu, saya khawatir tidak ada orang dari Rising Sky Mansion yang bisa masuk ke Rising Sky Ranking hari ini. Saya khawatir setelah Su Chen membawa anak buahnya pergi, mereka akan menyembunyikan dan menyergap saya ketika mereka mendapat kesempatan. Karena alasan ini, saya ingin pergi sendiri dulu. Tidak apa-apa jika saya menunggu Anda berdua di pegunungan 100 meter ke barat. Mendengar itu, Renzong dan Liu Hongguang mengangguk. Memang, jika Su Chen membawa anak buahnya dan pergi lebih dulu, mereka bisa bersembunyi di luar lembah Nimble untuk menyergap Duan Lingtian. Bahkan keduanya tidak akan bisa menjaganya. Meskipun Su Chen adalah pembangkit tenaga listrik terkuat di antara kelompok orang Rising Sky Mansion yang ada di sini, ada wakil Master Mansion dari Rising Sky Mansion yang tinggal di kota dekat lembah Nimble. Jika Su Chen pergi mencarinya, tidak akan sulit bagi mereka jika mereka ingin menyergap dan membunuh Duan Lingtian. Karena alasan ini, mereka menyetujui proposal Duan Lingtian. Oke, tunggu kami di pegunungan 100 meter ke barat. Kami berdua tahu di mana itu. Bagaimanapun, meskipun final dari Rising Sky Ranking Battle belum terjadi, kami berdua dapat menyimpulkan bahwa Anda berada di peringkat pertama di Rising Sky Ranking. Saya yakin tidak ada yang akan keberatan dengan ini juga. Petik 2. Bagaimanapun, kekuatanmu jelas untuk dilihat dan dinilai semua orang. Wajar jika Anda menempati peringkat pertama di Rising Sky Ranking, Renzong dan Liu Hongguang memberitahu Duan Lingtian. Kalau begitu, terima kasih banyak, Wakil Mansion Master Ren dan Elder Liu. Setelah Duan Lingtian mengungkapkan rasa terima kasihnya, dia terbang dan pergi langsung di bawah pengawasan yang lain. Mata Su Chen berbinar ketika dia melihat Duan Lingtian telah meninggalkan set catur Nimble, dan dia segera ingin mengejarnya. Sayangnya, dengan Renzong dan Liu Hongguang di sini, sulit baginya untuk mengambil satu langkah pun ke depan. Wakil Tuan Rumah Ren, Penatua Liu, apa yang kalian berdua coba lakukan? Ekspresi Su Chen sangat suram. Saat ini, tidak ada murid Rising Sky Mansion saya yang memiliki peluang untuk diperingkatkan di Rising Sky Ranking, jangan bilang saya bahkan tidak bisa membawa anak buah saya pergi. Elder Su, Anda bisa pergi, tapi Anda harus menunggu selama 15 menit, hal yang sama berlaku untuk semua orang dari Rising Sky Mansion, jawab Renzong acuh tak acuh. Meskipun Liu Hongguang tetap diam, menilai dari cara orang-orang dari Raging Wave Mansion terbang keluar satu demi satu untuk menghalangi sekelompok orang Rising Sky Mansion pergi dengan lambaian lengan bajunya, orang bisa melihat sikap yang telah diambilnya. Pada saat ini, bahkan jika Su Chen sangat bodoh, dia tahu bahwa Renzong dan Liu Hongguang telah mencapai kesepakatan dengan Li Feng. Meskipun dia sangat marah,
tidak ada yang bisa dia lakukan saat ini. Saat Duan Lingtian meninggalkan set catur Nimble dan lembah Nimble, Ren Zong melirik ke sekeliling dan mengumumkan dengan suara keras, semuanya. Pertempuran peringkat langit yang meningkat ini dapat dikatakan sebagai yang paling cemerlang dibandingkan dengan pertempuran dalam beberapa ratus tahun terakhir. Li Feng bahkan belum mencapai usia 40 tahun, tetapi basis kultivasinya telah mencapai puncak tahap Sein halus. Selain itu, dia bahkan membunuh Su Jing yang berada di puncak tahap Sein halus. Saya yakin tidak ada dari Anda yang akan keberatan jika saya memberinya peringkat nomor 1 di Rising Sky Ranking, bukan? Petik 2. Bab 1700, Su Jing masih hidup. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Tidak ada yang akan pernah berpikir saat Li Feng pergi, Ren Zong akan segera mengumumkannya untuk menjadi yang pertama di Rising Sky Ranking. Namun, semua orang setuju dengan kata-katanya. Apalagi fakta bahwa Li Feng telah membunuh Su Jing yang berada di puncak tahap Sein halus. Hanya basis kultivasinya saja yang berada di puncak tahap Sein halus sudah cukup untuk memungkinkan dia untuk berlayar melalui pertempuran. Tidak ada peserta dalam Rising Sky Ranking Battle yang akan berpikir untuk melawan Li Feng sama sekali. Karena alasan ini, bahkan jika Li Feng tidak pergi, pertempuran antara Li Feng dan Master Cincin lainnya hanya akan menjadi formalitas karena mereka akan mengakui kekalahan. Mereka tidak akan berani bertarung dengannya. Bagaimanapun, sampai sekarang, mereka yang telah melawan Li Feng semuanya telah dibunuh olehnya. 3 murid Rising Sky Mansion semuanya mati di tangan Li Feng satu demi satu. Meskipun mereka tidak yakin apakah Li Feng hanya akan membunuh orang-orang dari Rising Sky Mansion dan bukan yang lain, mereka tidak akan mengambil risiko. Jika mereka salah, yang menunggu mereka hanyalah kematian. Seseorang hanya memiliki satu kehidupan. Begitu seseorang meninggal, semuanya berakhir. Karena kepergian Duan Lingtian dan Ren Zong serta Liu Hongguang menghalanginya, Su Chen yang tidak bisa mengejar Duan Lingtian segera berkata dengan nada mengejek, "Wakil tuan rumah Ren, bukankah ini sedikit terlalu lancang?" Meskipun dia juga merasa Li Feng pasti akan menempati peringkat pertama jika dia tidak pergi, hatinya merasa enggan ketika dia mengingat betapa mudahnya Li Feng pergi dan bahkan mendapatkan kehormatan menjadi peringkat pertama dalam pertempuran peringkat langit yang meningkat. Lancang. Sebelum Ren Zong menjawab, Liu Hongguang menyeringai sambil berkata, "Penatua Su, sepertinya Anda tidak memenuhi syarat untuk mengatakan apakah kami lancang atau tidak, kan?" Ekspresi Su Chen berubah muram saat seseorang melangkah keluar dan menantang murid Rising Sky Mansion yang telah menggantikan Su Jing sebelumnya, menggantikannya sebagai Ringmaster. Semua dari 9 Ringmaster yang hadir, apakah ada orang yang keberatan dengan Li Feng yang menduduki peringkat pertama di Rising Sky Ranking? Jika Anda keberatan dengan ini, Anda bebas untuk datang ke Sky Hurdle Mansion kami di lain hari dan melawan Li Feng. Ren Zong mengumumkan dengan pasti saat dia melihat ke-9 Ringmasters. Ketika Liu Hongguang mendengar kata-kata Ren Zong, dia mengerutkan kening, merasa sedikit tidak nyaman di hatinya. Apa yang dia maksud dengan pergi ke Sky Hurdle Mansion mereka untuk bertarung dengan Li Feng? Mungkinkah dia mengira Li Feng sudah setuju untuk bergabung dengan Sky Hurdle Mansion mereka? Tidak mau kalah, Liu Hongguang segera menimpali, "Tepat. Jika ada di antara Anda yang tidak puas dengan hasilnya, Anda bisa datang ke Raging Wave Mansion kami di masa depan untuk melawan Li Feng. Jika Anda menang, tempat pertama dari Rising Sky Ranking akan jatuh kepada Anda." Setelah mendengar kata-kata Ren Zong dan Liu Hongguang, 9 Master Cincin saling memandang. Tak satu pun dari mereka berani mengucapkan sepatah kata pun. Apa lelucon, kekuatan Li Feng terlihat jelas. Melawannya hanya mencari kematian seseorang. Segera setelah itu, biksu anggur daging adalah yang pertama mengatakan, "Saya tidak keberatan." Ekspresi biksu daging anggur tetap suram sejak biksu bunga meninggal. Bagaimanapun juga, dia adalah saudara juniornya. Dia tidak memiliki saudara kandung, oleh karena itu, dia telah lama menganggap biksu bunga sebagai saudara kandungnya sendiri. Wajar jika dia sangat marah ketika saudara sedarahnya terbunuh. Karena Li Feng telah membunuh Su Jing, dapat dikatakan bahwa dia secara tidak sengaja telah membalaskan dendam biksu bunga. Karena alasan ini, dia merasakan rasa terima kasih kepada Li Feng dan tidak ingin menjadi penghalang baginya saat ini. Ketika biksu anggur daging angkat bicara, Yu Suzi dan Yin Suzi dari kuil yang murni juga mengikuti jejaknya dan mengungkapkan pendapat mereka. Setelah itu, beberapa pembudidaya sekte juga mengatakan mereka tidak keberatan.
Melihat bagaimana semua orang mengatakan bahwa mereka tidak keberatan dengan ini, beberapa Master Cincin yang tersisa juga setuju bahwa Li Feng harus menempati peringkat pertama di Rising Sky Ranking. Kalau begitu, tempat pertama dari Rising Sky Ranking telah ditentukan adalah Li Feng. Adapun tempat kedua hingga tempat ke-10, pertempuran akan dimulai besok. Untuk saat ini, mari kita berhenti untuk hari ini. Ketika kata-kata Renzong keluar dari mulutnya, dia bekerja sama dengan Liu Hongguang untuk mengambil set catur Nimble. Semua orang segera kembali ke lembah Nimble. Setelah 15 menit, Renzong dan Liu Hongguang tidak lagi menghentikan Su Chen dan yang lainnya dari Rising Sky Mansion untuk pergi. Namun, sebelum Su Chen pergi, dia mau tidak mau mengirimkan pesan kepada Renzong dan Liu Hongguang secara terpisah. Isi pesan tersebut menyatakan bahwa hanya satu dari mereka yang berhasil merekrut Duan Lingtian. Dia akan bersedia memberi hadiah kepada siapapun yang akan memberitahunya tentang keberadaan Duan Lingtian. Sayangnya, Renzong dan Liu Hongguang bahkan tidak peduli dengannya. Hadiah, apakah mereka akan kekurangan sesuatu yang dimiliki Su Chen? Selain itu, apa yang bisa dibandingkan dengan jenius berbakat seperti Li Feng? Wajah Su Chen berubah menjadi hijau sebelum menjadi pucat ketika dia melihat Renzong dan Liu Hongguang mengabaikannya. Pada akhirnya, dia hanya bisa mengatupkan giginya dan membawa orang-orang dari Rising Sky Mansion pergi bersamanya dengan marah. Pada saat yang sama, Duan Lingtian telah mencapai pegunungan 100 meter di sebelah barat lembah Nimble. Ketika semuanya sunyi di tengah malam, Duan Lingtian yang sedang beristirahat di pohon pinus kuno di pegunungan mendengar suara di kejauhan. Apakah kamu mendengar? Mystical Sky Mansion merekrut para jenius Saint Stage di bawah usia 40 tahun di Dao Martial Saint Land dalam waktu 1 tahun. Dikatakan bahwa zona rahasia Saint Martial Mystical Sky Mansion juga akan dibuka dalam waktu 1 tahun. Petik 2. Saat dia menyipitkan matanya, dia bisa melihat dua pria terbang berdampingan di langit yang gelap. Ya, saya baru mendengarnya hari ini. Hanya kekuatan kelas 3 kuasi yang memiliki zona rahasia Saint Martial, dan itu hanya memungkinkan para jenius Saint Stage di bawah 40 tahun untuk memasukinya. Setelah Anda masuk, jangan bicara tentang pertemuan kebetulan yang besar, kekuatan Anda akan meningkat bahkan jika pertemuan kebetulan Anda kecil, kata suara lain, secara bertahap memudar. Segera setelah itu, suara-suara itu memudar saat kedua sosok itu berjalan semakin jauh. Kekuatan kelas 3 kuasi yang disebut Mystical Sky Mansion. Mereka merekrut jenius Saint Stage di bawah 40 tahun. Zona rahasia Saint Martial. Di malam yang gelap, mata Duan Lingtian bersinar seperti dua bintang cemerlang di malam yang gelap. Awalnya, dia telah merencanakan untuk memilih Sky Hurdle Mansion atau Raging Wave Mansion berdasarkan kondisi yang akan diberikan oleh Renzong dan Liu Hongguang setelah pertempuran peringkat langit yang meningkat berakhir. Tujuannya adalah untuk menggunakan kekuatan tingkat keempat sebagai batu loncatan untuk melambung ke atas. Setelah dia menembus ke Eminent Saint Stage, dia berencana untuk pergi ke provinsi atas tanah suci Dao Martial untuk mencari tunangannya, KR. Selain itu, dia bisa menggunakan bantuan dari pasukan kelas 4 untuk menanyakan tentang ayah ini. Namun, ketika dia mendengar kekuatan kelas 3 yang disebut Mystical Sky Mansion akan merekrut murid yang jenius Saint Stage di bawah usia 40, pikiran lain muncul di benaknya. Dibandingkan dengan kekuatan tingkat keempat, kekuatan kuasi tingkat ketiga tidak diragukan lagi akan menjadi batu loncatan yang lebih baik. Selain itu, dia juga ingin tahu tentang zona rahasia Saint Martial atau sesuatu yang hanya dimiliki oleh kekuatan kelas 3 kuasi karena ini adalah pertama kalinya dia mendengarnya. Dalam hal ini, saya tidak punya pilihan selain untuk berdiri wakil Mansion Master Ren dan Penatua Liu. Ini adalah hal yang baik saya tidak menggunakan identitas asli saya. Li Feng hanyalah nama yang saya buat jadi saya tidak perlu khawatir mereka mengejar dan membunuh saya karena marah dan terhina. Ketika Duan Lingtian memikirkan hal ini, dia melanjutkan untuk meninggalkan pegunungan di kegelapan malam. Pada saat ini, apakah itu Renzong atau Liu Hongguang? Tidak ada dari mereka yang tahu bahwa Li Feng telah menahan mereka dan pergi terlebih dahulu. Pada saat ini, mereka masih dengan sabar menunggu hari esok tiba. Mereka senang hanya dengan membayangkan Li Feng bergabung dengan sekte mereka setelah akhir pertempuran peringkat langit yang meningkat besok. Duan Lingtian, tentu saja, tidak menyadari hal ini. Namun, bahkan jika dia menyadarinya, dia masih akan pergi juga. Apakah itu Renzong atau Liu Hongguang?
dia tahu mengapa mereka memperlakukannya dengan sangat baik. Itu semua karena bakat bawaannya yang tinggi. Kalau tidak, mereka tidak akan mengganggunya sama sekali. Sekarang dia telah menemukan pilihan yang lebih baik, tentu saja, dia tidak harus membatasi dirinya pada Sky Hurdle Mansion atau Raging Wave Mansion. Meskipun itu adalah tugas Renzong dan Liu Hongguang untuk melindunginya selama pertempuran peringkat langit yang meningkat, dia masih merasa berhutang budi kepada mereka. Wakil tuan rumah Ren, Penatua Liu, saya akan membalas budi Anda pada akhirnya di masa depan jika ada kesempatan. Duan Lingtian sama sekali tidak suka berhutang budi kepada siapapun. Setelah meninggalkan pegunungan, dia kembali ke distrik Greenwave Han Mansion dan Greenwave Han Mansion. Dengan kekuatannya saat ini, kecuali jika itu adalah pembangkit tenaga listrik Greenwave Han Mansion di Eminent Saint Stage atau di atasnya, tidak ada yang bisa mendeteksinya jika dia sengaja menyembunyikan dirinya. Meskipun dia adalah seorang penggarap bela diri di tahap suci-suci menengah, kekuatannya sebenarnya setara dengan seorang penggarap bela diri di puncak tahap Saint halus. Secara alami, itu bukan masalah bahkan jika dia tidak menyembunyikan kehadirannya. Lagi pula, dia tidak hanya mengenal Han Xuanai, nona sulung dari rumah Han Greenwave, tetapi dia juga mengenal Han Zhengtian, tuan rumah dari rumah Han Greenwave. Dia awalnya ingin mencari Xuanai untuk mengejutkannya. Namun, dia berubah pikiran dan mencari Han Zhengtian terlebih dahulu. Dia yakin Paman Han juga cemas tentang masalah ini. Karena alasan ini, Duan Lingtian memutuskan untuk mengungkapkan kehadirannya. Benar saja, kehadirannya segera terdeteksi oleh yang lain. Dia telah mengubah penyamarannya menjadi Lingtian yang menyendiri dari saat sebelumnya dia di sini. Beberapa murid Greenwave Han Mansion yang berpatroli mengenalinya sehingga mereka tidak mempersulitnya. Duan Lingtian dapat bertemu dengan Han Zhengtian, Mansion Master dari Greenwave Han Mansion, tanpa hambatan apapun. Tian kecil, kamu kembali. Bagaimana hasilnya? Han Zhengtian bertanya, tidak dapat menahan diri ketika dia melihat Duan Lingtian telah kembali. Menghitung waktu, Rising Sky Ranking Battle seharusnya sudah berakhir sekarang. Karena Duan Lingtian telah kembali, jelas dia baru saja kembali dari pertempuran peringkat langit yang meningkat. Ini sukses. Jika itu Han Xuanai, Duan Lingtian mungkin sedikit menggodanya, tetapi tidak pantas baginya untuk bercanda di depan Han Zhengtian. Han Zhengtian sangat gembira. Namun, dia masih meminta konfirmasi, temanmu itu benar-benar membunuh Su Jing. Ketika Duan Lingtian pergi sebelumnya, dia mengatakan dia akan meminta seorang teman dari kekuatan kelas 3 kuasi untuk membunuh Su Jing, tuan muda dari Rising Sky Mansion, selama pertempuran peringkat langit yang meningkat. Karena alasan ini, Han Zhengtian tidak tahu bahwa Duan Lingtian yang secara pribadi bergerak. Ya, Duan Lingtian mengangguk. Meski sudah berhasil, dia tidak merasa perlu menjelaskan terlalu banyak. Terima kasih, Tian kecil. Han Zhengtian, tentu saja, tidak meragukan kata-kata Duan Lingtian. Setelah mengambil napas dalam-dalam, dia benar-benar membungkuk untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Duan Lingtian. Duan Lingtian terkejut bahwa dia dengan cepat menyingkir. Paman Han, kamu tidak bisa melakukan itu. Aku memperlakukan Xuanai sebagai adik kandungku jadi masalahnya adalah masalahku juga, kamu adalah ayahnya dan juga seniorku, tidak perlu kamu bersikap begitu sopan. Setelah mendengar itu, Han Zhengtian tersenyum, sementara itu, dia menghela nafas lega. Batu yang menekan hatinya akhirnya menghilang. Setelah melihat ini, Duan Lingtian mengucapkan selamat tinggal dan pergi mencari Han Xuanai. Dia bosan selama perjalanan sehingga dia mengeluarkan cincin tata ruang Su Jing hanya dengan berpikir. Ketika dia meneteskan darahnya di atasnya untuk mengklaim kepemilikan darah, dia menyadari bahwa dia tidak bisa melakukannya. Secara alami, dia tahu apa artinya ini. Su Jing masih hidup. Kengerian segera muncul di Duan Lingtian.